nyari baut, si Arta nyuruh si YS buat nemenin si almarhum Eki buat nyari baut. Saya di situ masih tetap di warung babe, nggak tahu YS sama si almarhum kemana-mana ya, saya nggak tahu. Baju yang dipakai Eki pada saat kecelakaan itu bajunya siapa, Mas? Punya saya. Warnanya apa, Mas? Warna hitam, di depannya itu ciri-ciri logo lingkaran tulisannya Apple, di belakangnya logo besar lingkaran juga tulisan Apple. Pas almarhum mau minjem baju itu posisi baju almarhum Eki itu basah karena dari siang itu gerimis ringan. Ya helmnya berarti ya? Iya betul itu. Ini kan agak gelap nih Frans. Berarti sebenarnya kondisinya gimana sih helm ini? Rusak banget dan adalah spesifikasi yang 2 atau sehari sebelumnya itu saya udah berniat untuk minta helmnya ini ke almarhum gitu kan. Cuman adalah kondisi helmnya yang menurut saya kayak kok kayak gini gitu kan. Dan Eki itu berjanji buat ngeganti gitu, ngeganti yang rusak ini gitu kan. Makanya helm ini nggak jadi saya minta lagi ya, tetap aja di dia kan sampai dia ngegantiin itu gitu loh. Kondisinya belum ada tulisan-tulisan kayak gini sebelumnya. Nggak tahu, tapi kalau dibilang Eki peminum, ya. Eki peminum? Peminum. Pemakai juga. Narkoba dalam hal ini? Obat-obatan terlarang. Saya curiga ini mereka ini diciptakan. Oleh siapa? Ya, oleh ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalaupun seumpamanya tuduhan itu yang mereka lakukan itu seperti yang disampaikan oleh siapa yang mengaku teman ini terbukti ya ya siapa namanya si Frans ini ya tentu setelah dilakukan otopsi itu ditemukan itu. Kepada Abang Fitra Romadhani, Anda jangan hanya bunyi terus, Anda jangan hanya berkuar-kuar terus, tetapi Anda harus menggunakan pola pikir yang cerdas. Sampai saat ini abang ini hanya berkuar-kuar tetapi tidak ada bukti satupun yang abang ciptakan, yang abang sampaikan kepada kami terkait kebenaran sebuah keterangan-keterangan abang yang membela terkhusus kepada Aibtu Rudiana. Yang terakhir-terakhir ini kemunculan para saksi terhadap peristiwa ini, abang semua membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh saksi. Seakan tidak benar di mata abang semua keterangan saksi. Seakan abang telah mengetahui suatu peristiwa pada waktu terjadinya pembunuhan itu. Kalau kita memperbandingkan antara abang dan juga si Frans ini, lebih jauh pengetahuannya dalam pengalaman kehidupan Eki. Si Frans ini mengetahui dan telah berteman bertahun-tahun kepada Eki, dan hingga sampai pada saat kejadian ini bahwa Eki itu menggunakan helmnya si Frans. Itu helm milik kepunyaan si Frans. Dan Frans telah membuktikan dengan menunjukkan sebuah foto bahwa itu helm kepunyaan dia. Dan helm tersebut mengalami kerusakan berat. Dan apa yang telah abang sampaikan, bahwa helm yang digunakan Eki tidak mengalami kerusakan. Coba abang sampaikan bukti kepada kami. Ketika abang tidak dapat membuktikan suatu keterangan abang, berarti abang memang hanya berbunyi tong kosong, nyaring bunyinya. Oleh karena itu, abang sebelum menganalisis, abang sebelum memperhatikan, abang sebelum menyampaikan pendapat di depan media sosial seperti ini, abang harus menggunakan gunakan nalar yang masuk akal. Karena bagaimanapun mungkin abang ini sudah sering mengikuti proses persidangan, sudah sering mengikuti proses kasus. Artinya abang lebih paham daripada si Frans ini sebenarnya dalam proses pembuktian. Sebagaimana bahwa yang harus digunakan dalam proses itu, di mana seseorang yang mendalilkan harus dapat membuktikan. Artinya ketika si Frans itu mendalilkan bahwa rusak helm tersebut, dia sudah membuktikan kepada kami, dia telah membuktikan kepada publik dengan menunjukkan, dengan itu petunjuk bahwa menunjukkan foto yang digunakan Eki pada saat itu. Dan oke, sekarang abang mendalilkan, coba juga lakukan pembuktian sebagaimana beban pembuktian yang hanya berdasarkan apa yang telah disampaikan abang bahwa helm yang digunakan Eki tidak rusak. Coba juga lakukan pembuktian kepada kami, tunjukkan bukti yang akurat bahwa helm yang digunakan Eki itu setidaknya seperti yang dilakukan oleh si Frans untuk menunjukkan foto di mana helm yang sebenarnya yang digunakan. Oleh karena itu, kalau abang tidak dapat menunjukkan kebenaran dari keterangan abang itu, berarti 99% apa yang telah disampaikan oleh Frans itu menunjukkan kebenaran dari suatu keterangan si Frans. Sedangkan apa yang disampaikan oleh abang hanya merupakan suatu pembelaan yang tidak mendasar, yang tidak mempunyai alasan tertentu, yang tidak mempunyai bukti yang secara valid terhadap suatu keterangan abang. Oleh karena itu, dan juga
ada banyak pihak yang membela Aibtu Rudiana, ada banyak pihak yang membantah dari keterangan-keterangan saksi. Dimulai dari keterangan temannya Eki yang sebelumnya yang mengatakan bahwa Eki itu peminum keras, bahwa Eki itu jam 9:30 telah minum minuman keras, bahkan dia sampai pulang ke rumahnya untuk mengambil uang di rumahnya di Magelang, yang dimana sebagaimana disampaikan oleh saksi sebelumnya bahwa mereka bersama-sama dengan Eki dan pacar temannya Eki itu bersama-sama minum pada saat itu, sehingga pada jam 9:30 lebih si Eki dan Vina itu pulang mengambil uang ke rumah orang tuanya di Magelang. Oleh karena itu, apakah dapat dibenarkan berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh keterangan saksi, walaupun tidak ada keterangan bukti, tetapi itu cerita mereka pada saat malam itu karena mereka bersama-sama. Lain juga yang disampaikan oleh Abang, sedangkan Abang tidak mengetahui pada saat itu. Dan inilah dibalik fakta seperti ini, bahwa seakan-akan Abang Pitra Ramadhani telah mengetahui kasus tersebut pada saat itu, sehingga Abang membantah semua dalil-dalil saksi. Itu kan mereka berteman, bertahun-tahun mereka berteman. Berarti mereka mengetahui perilaku Eki ini sebelumnya, bahwa Eki ini pengguna obat-obat terlarang, bahwa Eki ini minuman keras, sebagaimana yang telah disampaikan oleh beberapa orang temannya itu, termasuk si Frans, bahwa Eki ini sebelumnya memang dia pencandu minuman keras dan juga pencandu obat-obat terlarang. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Frans, bahwa Eki itu sebagaimanapun dia mabuk, tetapi dia bisa pulang ke rumah. Tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa Eki, bahwa Vina bisa didasarkan bahwa kecelakaan lalu lintas. Di mana kalau itu si Eki telah menggunakan atau telah mengkonsumsi alkohol, bahwa dengan kesadarannya bahwa dalam dalam pengaruh alkohol dia mengendarai kendaraan, bisa saja mengalami kecelakaan. Tidak tertutup kemungkinan Tuhan baru berkehendak buat Eki untuk mengalami kecelakaan pada saat itu. Mungkin pada jauh-jauh hari sebelumnya, mungkin Eki masih selamat karena mengendarai kendaraan dipengaruhi alkohol, tetapi karena ada suatu kehendak Tuhan, kita tidak tertutup kemungkinan karena itu kuasa Tuhan, karena untuk memperlihatkan kelakuan seseorang ya sehingga mengalami kecelakaan lalu lintas. Tetapi itu urusan Tuhan. Tetapi kalau kita menganalisis lagi bahwa dengan seseorang itu yang dipengaruhi oleh alkohol, bisa saja bahwa di pertengahan jalan bisa saja Eki itu bersenggolan dengan geng motor tersebut, sehingga bisa terjadinya suatu pertikaian, sehingga bisa terjadinya suatu pertengkaran antara mereka geng motor itu, sehingga yang dilibatkan di semua itu adalah geng motor. Bisa saja secara analisis kita bahwa atas dasar suatu permasalahan adalah karena pengaruh alkohol yang tadi. Dan hal itu semua keputusan yang telah diputuskan oleh pengadilan Cirebon yang memutuskan seumur hidup yang hampir rata kepada semua perilaku, kepada semua pelaku yang didakwa, itu semuanya menurut saya tidak ada dasar, hanya karena Aibtu Rudiana telah mengatur sebelumnya, yang dimana bahwa dalam BAP telah disampaikan oleh banyak pelaku yang menggunakan samurai, yang menggunakan bambu. Sedangkan dalam hasil visum, apakah bambu itu telah digunakan, apakah samurai itu telah tercoreng di bagian badan, telah baret di bagian badan Eki dan Vina berdasarkan apa yang telah disampaikan. Hal itu belum diungkapkan sampai saat ini. Oleh karena itu, Abang Pitra Ramadhani dan juga ada yang katanya jenderal dia, saya kurang tahu apakah dia memang mantan jenderal atau bukan. Mereka mati-matian, bahkan ada jenderal kemarin yang menyerang Susno hanya untuk membela Aibtu Rudiana. Buat apa? Aibtu Rudiana itu sebenarnya pihak korban. Ketika Aibtu Rudiana itu merasa tidak bersalah, tidak semestinya dia harus dibantu oleh kuasa hukum, meskipun pada dasarnya setiap orang itu berhak menunjuk kuasa hukum, berhak menunjuk pengacara untuk membela haknya. Tetapi hak yang dibela sebagaimana adalah benar-benar haknya, bukan kesalahan yang dibelanya. Oleh karena itu, apakah Aibtu Rudiana salah? Dalam hal ini, Aibtu Rudiana berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh saksi, bahwa Aibtu Rudiana merekayasa, bahwa Aibtu Rudiana mempengaruhi beberapa saksi seperti Dede dan juga Liga Akbar, yang sebagaimana dari keterangan mereka itu secara pembuktian, secara dengan saksi, bahwa itu secara sah kita patut duga bahwa
Aibtu Rundiana telah melakukan kesalahan dalam hal itu. Terkait dengan pembelaan haknya, itu wajar, tetapi Anda jangan membela kesalahannya. Itu babang abang si Pitra Romadhani. Semoga Pitra Romadhani ini dapat segera mendapatkan hidayah, dan juga segera supaya abang Pitra Romadhani ini supaya segera dapat mendapatkan suatu pertobatan dalam berpikir. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat, dan sampaikan kepada Bapak Pitra Romadhani ini supaya Pitra Romadhani ini jangan terlalu keras untuk mengkritik pihak lawannya di media sosial, seakan-akan dia seperti orang yang tidak mempunyai pikiran, seakan-akan dia seperti orang yang tidak mempunyai etika profesional, seakan-akan dia seperti orang yang tidak punya tata krama dan kesopanan dalam berbicara. Sekian dan terima kasih.